Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Fitri hari ini, hari Senin tanggal 1 Syawal 1446 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 31 Maret tahun 2025, kami mengajak kepada semua kita, mari terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah yang telah diperintahkan kepada kita dan menjauhi larangan yang telah dilarang kepada kita. Ramadan telah berlalu. Kini kaum muslimin menggamakan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan untuk mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan seperti ibadah puasa, membaca Al-Qur'an, sholat tarawih, berzikir dan lain sebagainya. Bulan yang membuat orang muslim berlinang air mata mengingat akan kealfaan dan dosa-dosanya. Dan bulan untuk introspeksi diri serta untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada getaran keharuan dalam hati kita. Ramadan yang penuh rahmah dan berkah telah meninggalkan kita. Akankah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan bagi seorang mukmin yang telah ditarbiyah di bulan Ramadan akan berusaha menjadikan bulan-bulannya adalah bulan Ramadan. Ia akan mengamalkan segala prinsip-prinsip yang diajarkan selama Ramadan, seperti meninggalkan makanan yang haram dan meninggalkan segala yang bertentangan dengan ajaran agama. Orang beriman akan membiasakan amalan Ramadan, seperti akan memperbanyak puasa-puasa sunnah, qiyamul lail, zikir, dengan dekat dengan orang-orang miskin, serta selalu beristiqomah mengajak kepada kebaikan. Inilah tanda kesuksesan tarbiyah selama bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakun minal lail summa tarakah." Wahai Abdullah, janganlah kalian seperti si fulan. Ketika Ramadan dia tetap sholat malam, namun setelah Ramadan tidak lagi dikerjakan. Untuk orang adalah tidak mengingat Allah dan beribadah kepada Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jadikanlah diri kita sebagai seorang Rabbani, selalu ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi Ramadhani, yaitu orang yang hanya beribadah dan ingat kepada Allah. Ayyub satalahu fi rizqih wa yansalahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meraih surganya, maka rugilah mereka yang menyia-nyiakannya. Lam yadkhulul jannah. Cilaka, cilaka, cilaka bagi orang yang berkesempatan mendapatkan salah satu orang tuanya atau keduanya di masa tuanya, namun tidak bisa meraih surga. Memang ada kemanjaan dan rewel dari orang tua
dari orang tua yang menguji kesabaran kita. Hal tersebut wajar, karena jika menuju surga memang sulit dan penuh dengan pengorbanan. Karena surga mahal harganya dan patut kita ingat birrul dan surga bagi kita. Dan bagi kita yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, cara kita berbakti adalah melaksanakan wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan dan berbuat baiklah, berhubunganlah dengan yang telah dihubungi oleh orang tua kita. Ada riwayat yang patut direnungkan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Datang seorang pemuda yang mengadu pada beliau tentang ayahnya yang suka mencuri hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "Panggillah ayahmu menghadapku." Saat pemuda itu pergi memanggil ayahnya, Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, setelah ayah pemuda itu datang, maka tanyakanlah padanya apa yang ia ucapkan dalam hati dan tidak terdengar oleh kedua telinganya." Beberapa saat datanglah pemuda tersebut sambil membawa ayahnya. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, Nabi bertanya, "Wahai bapak, anakmu mengadu kepada saya bahwa engkau telah mencuri hartanya. Apakah itu benar?" Sang ayah menjawab, "Ya Rasulullah, tanyakan kepadanya untuk apa aku pergunakan uang tersebut." Rasulullah SAW mengulangi, "Izinkan aku tidak membahas hal ini. Namun bolehkah aku tahu apa yang ada dalam hati bapak yang tidak pernah terdengar oleh telinga?" Pertanyaan ini sebagaimana disampaikan oleh Jibril alaihi salam. "Demi Allah, aku sepenuhnya percaya bahwa engkau adalah benar-benar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku memang mengucapkan sesuatu dalam hati yang tidak pernah terdengar oleh kedua telinga ini," kata sang ayah pemuda tersebut pada Rasul sallallahu menyampaikan sambil bersyair yang artinya, "Saat engkau lahir, aku memberimu makanan. Saat engkau beranjak dewasa, aku selalu setia menjagamu. Engkau diberi makan atas jerih payahku. Jika engkau sakit di malam hari, selama itu mataku tidak pernah terpejam memikirkan sakitmu hingga tubuhku linglung sebab kantuk menyerangku. Seolah-olah akulah yang sakit, bukan engkau, wahai anakku. Aku meneteskan air mata sebab khawatir engkau akan mati. Padahal aku tahu bahwa ajal manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat engkau dewasa, saat di mana telah pantas aku menggantungkan dirimu padamu, engkau balas diriku dengan kesombongan dan kekerasan. Seakan-akan engkau satu-satunya pemberi kebaikan kepadaku. Padahal engkau tidak memberikan hakku sebagai seorang ayah. Engkau perlakukan aku tidak ubahnya seperti orang lain yang hidup bertetangga." Usai mendengarkan dari sang ayah pemuda tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, lalu menghadik sang anak dengan sabdanya, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asal muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah kita selama sebulan penuh melalui ibadah Ramadan. Melalui puasa kita dilatih untuk peduli dan berbagi. Puasa tidak saja menahan lapar dan haus di siang hari. Di balik haus dan lapar membuat kita agar dapat merasakan langsung penderitaan saudara-saudara kita, para fakir miskin. Agama Islam satu-satunya agama yang paling banyak mengingatkan umatnya tentang orang-orang fakir dan miskin. Bahkan orang yang tidak peduli kepada mereka, para fakir miskin dan anak yatim, disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin."
tahukah kalian para pendusta-pendusta agama, itulah orang yang tidak peduli kepada anak-anak yatim dan tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Dermawan adalah sikap mulia dan terpuji, sedangkan kikir atau pelit perbuatan jelek dan hina. Orang yang benar-benar beriman tak mungkin berbuat kikir, sebab ia yakin bahwa semua yang diberikan padanya oleh Allah adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak untuk dimakan sendiri, tetapi senantiasa melihat kanan kiri, karena ia sadar bahwa di dalam hartanya terdapat hak-hak orang lain, terutama para fakir dan miskin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di akhir khutbah pertama Idul Fitri ini, kami mengingatkan dua hal kepada para jamaah sekalian yang mampu, yang hadir pada hari ini, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Kita gunakan untuk menjaga dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari rezeki yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk membela kebiasaan-kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama. Mari bantu lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok-pondok pesantren, madrasah, dan tempat-tempat ibadah seperti masjid-masjid dan musalla-musalla. Dan mari bantu para fakir miskin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama pesan-pesan agama. Pertama, firman Allah dalam Quran surat Al-Imran 180, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa kunna ma bahiru bihi yaumul qiyamah." Jangan kau mengira bahwa orang-orang yang kikir dengan rezeki yang diberikan Allah itu baik, bahkan itu tidak baik. Pada hari kiamat hartanya itu akan dikalungkan di leher-leher mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'alu an arba'in, an malihi, aina min aina iktasabahu wa fima anfaqahu," rawahu Tirmidzi. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga ditanya 4 hal, di antaranya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia gunakan atau belanjakan. Betapa menyesalnya mereka yang salah tempat penggunaannya. Di hadis lain Rasul bersabda, "Qumtu ala babil jannah, wa kana ammata man dakhalahal masakin, ashabul jad mahbusuna." Saya berdiri di pintu surga, sabda Nabi, maka kelihatan yang masuk ke dalamnya kebanyakan orang-orang kurang mampu. Orang-orang yang mampu masih tertahan karena harta bendanya dalam penghitungan yang teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Hati berharap pastikan diri kita yang hadir semua ini sudah mengeluarkan zakat fitrah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh illa bi zakatil fitri." Puasa Ramadan kita belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita telah mengeluarkan zakat fitrahnya. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi ibadikas sholihin wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin. Al-akibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fayahal muslimun wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melanjutkan khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua ini, kami mengajak semua kita mari jaga tradisi Islam yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tradisi, kebiasaan atau adat, banyak orang menganggapnya negatif. Tradisi atau adat kebiasaan artinya biasa kita lakukan dalam kehidupan, tentunya didukung oleh dalil-dalil dan nas agama. Seperti pertama, kebiasaan kita selesai sholat hari raya bermaaf-maafan dengan saling berjabatan tangan. Sejak dulu sudah menjadi kebiasaan sehingga kita menjaganya sampai saat ini berdasarkan dalil ma min muslimaini yaltaqiyan fa yatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Rawahu Abu Daud an Barra bin Adib. Nabi bersabda, dua orang Islam yang bertemu lalu berjabatan tangan, maka kedua orang itu diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud dari Barra bin Adib. Mafhum hadis ini, kalau ada dua orang yang bertemu tanpa berjabatan tangan, andaikan mereka punya kesalahan, niscaya mereka tidak akan terampuni. Ini mengandung maksud pentingnya untuk berjabatan tangan. In kanatil amatu min ima'il Madinah, itakhudha biyadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, batan taliku haitsu sa'at. Sesungguhnya wanita Madinah memegang tangan Rasulullah untuk berjabatan tangan dan membawa tangan Nabi kemana mereka suka. Hadis riwayat Bukhari, tulisan Imam Bukhari sendiri dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Mafhum hadis ini, Nabi SAW berjabatan tangan dengan wanita-wanita penduduk Madinah. Bahkan saking senangnya berjabatan tangan dengan Rasul SAW, sampai tangan Nabi dibawa ke sana kemari oleh perempuan-perempuan Madinah. Yang kedua, berziarah kubur. Setelah selesai sholat Id, juga kebiasaan kita sejak dulu karena berdasarkan hadis tentang ziarah kubur. Qala Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharajul maqabir ayyakula qailahum assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Kata sahabat Buraidah, Nabi mengajarkan kepada kami para sahabat ketika ziarah ke kuburan, jangan lupa membaca salam assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'min wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Mafhum hadis ini adalah membimbing para sahabat dulu Nabi mereka berziarah ke kubur, jangan lupa salam. Tentunya kita sepakat tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat hal-hal yang salah menurut agama. Qala Abi Mulaikah, ya ummul mukminin aina akbilti? Qalat min qabri akhi Abdurrahman. Faqultu laha alaysa kana naha Rasulullah an ziyaratul kubur? Qalat na'am kana naha an ziyaratul kubur. Thumma amara bi ziyaratiha. Rawahul Hakim wal Baihaqi qala Zahabi hadisun sahih. Siti Aisyah ditanya, ya ummul mukminin, Anda dari mana? Ada seorang sahabat Abu Mulaikat bertanya kepada Siti Aisyah, ya ummul mukminin, Anda dari mana? Dari kubur saudaraku, jawab Siti Aisyah. Lalu saya bertanya lagi, bukankah Rasulullah telah melarang berziarah? Mula-mula menurut Imam Az-Zahabi ini adalah hadis sahih. Mafhum hadis Siti Aisyah ziarah kubur kepada saudaranya namanya Abdurrahman. Memang benar Nabi pernah melarang umat Islam berziarah kubur, tapi setelahnya beliau merintahkan. Tentu tidak ada kita yang tidak sepakat bahwa Siti Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwa
beliau lebih paham tentang agama, terutama tentang ziarah kubur daripada kita semuanya. Tradisi kita di Indonesia dikagumi oleh masyarakat dunia, baik berupa adat-adat kita maupun kegiatan keagamaan kita. Istilah mudik lebaran dan halal bihalal tidak ada di negara Islam manapun. Itu hanya ada di Indonesia. Berjuta-juta mobil yang pulang mudik ke daerah masing-masing demi untuk mudik lebaran dan halal bihalal. Yang terbaru, para masyarakat Bahrain, pemain-pemain Bahrain, dan seluruh spesialnya takjub dengan keramah tamahan, dengan tradisi buburit yang ada di masyarakat Indonesia. Bahkan ada di antara mereka ingin tinggal di Indonesia. Itulah tradisi Indonesia dan pengaman-pengaman ajaran agama yang menjadi sorotan dunia. Selanjutnya, mulai besok tanggal 2 Syawal dan 5 hari ke depan, kita biasa berpuasa disebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita tutup dengan lebaran topat. Sebagai batas syukur kita telah mampu puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan perlu kita ketahui bahwa lebaran topat dalam catatan sejarah hanya ada di Lombok dan Madura Jawa. Tidak ada tempat lain. Tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, Rasul bersabda, "Man shoma Ramadan summa ittaba'u sittan min Syawal, maka annama shoma ad-dahr." Rawahul jamaah ilal Bukhari an Abu Ayyub al-Ansari. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa setahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah Idul Fitri hari ini, kami menyampaikan 2 hal sebagai penutup. Pertama, sebagai realisasi nilai dari puasa kita yang berjuang. Mengajak semua kita untuk menyelesaikan menara masjid kita agar tidak merusak pandangan. Hati yakin setiap hari kita lihat satu sudah baik, kita senang melihatnya, dan sebelahnya belum selesai, tentu memprihatinkan kesedihan. Seluas apapun halaman masjid kita, sebesar apapun induk masjid kita, selebar apapun kubah masjid kita, kalau masih ada yang belum selesai, tentu akan mengurangi keindahan dan keluasannya. Untuk itu tahun ini kita bercita-cita, mari kita selesaikan semuanya. Hati berharap jangan pernah menghitung-hitung biaya kalau untuk urusan masjid. Dan jangan juga pernah ada yang membanding-bandingkan bagian-bagian masjid. Intinya impak kita ke masjid, baik ke induk masjid, ke kubah masjid, ke WC masjid, kesemuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Karena semuanya disebut bagian daripada masjid. Yang kedua, hari raya Idul Fitri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu maghfirah seluas-luasnya, dan kasih sayang Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang suka merendahkan diri dan selalu membuka pintu hatinya untuk saling memaafkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama saling memaafkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 92, "La tasriba 'alaikumul yaum yaghfir lakum wa huwa arhamur rahimin." Pada hari ini, Idul Fitri ini, tidak ada cercaan padamu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunimu, dan Dialah Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Mari bersama kita tutup khutbah Idul Fitri ini dengan doa, seraya mengangkatkan kedua tangan kita dan membuka hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
وأصحابه وارض الله من خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان إلى يوم الدين. Kita sama dua tangan untuk mohon hanya kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang berdoa ini, ada sebagian hamba-Mu yang lemah dan fakir, yang mendambakan kemurahan rahmat-Mu. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup, dan lapangkanlah dari kesempatan hidup. Tetapkanlah hidup dan mati kami dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar, kami tidak mampu menjauhkan diri kami dari berbagai macam cobaan, seperti penyakit dan lain sebagainya yang berbahaya, kecuali atas kuasa dan ketentuan-Mu. Untuk itu, jauhkanlah kami dari mara bahaya tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang mohon ini, terdapat golongan hamba-hamba-Mu yang memegang amanat sebagai pemimpin agama dan umat. Maka jadikanlah kepemimpinan mereka berada di jalan yang benar, penuh keadilan dan keredaan-Mu, dan jauhkanlah dari segala bentuk kezaliman dan kemunafikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah hamba-hamba-Mu yang menjadi saudara-saudara kami di Palestina, di Yaman, di Iran, di Lebanon, Rohingya, dan di belahan dunia lainnya, terutama di Palestina yang berjuang melepaskan diri dari kekejaman genosida hamba-hamba-Mu yang telah buta mata hatinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan sehatkanlah, ya Allah, hamba-hamba-Mu jika ada yang masih terbaring di rumah-rumah sakit dan di klinik-klinik kesehatan. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami berharap dan memohon. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hadana subulas salam wa najjina minaz zalimin lan nar wa najjibna bil fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa ahlil kufrat wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin waz zalimin waj'alillahumma baldatana hadhihi baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa saira buldanil muslimina ammah hasan balada Palestin balada aminah balada istiqlaliyah biladi imamil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyina min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma
Amin.